Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang edisi spesial Piala Dunia. Jadi kali ini saya akan membahas semua match. Totalnya di game week pertama pertandingannya ada 16. Itu saya akan bahas yang kali ini di video khusus game week 1. Karena pertandingannya banyak, saya akan bahas secara singkat aja per pertandingan gitu yang menarik. Pertama, oh ya, sebelum itu openingnya cukup bagus sih dari Qatar. Cuma sempat ada permasalahan stadionnya kepenuhan atau apa, jadi tapi overall penampilannya bagus. Ada juga aktor Morgan Freeman dan nyanyi Jungkook itu juga. Itu sih. Oke, jadi kita langsung ke pertandingan. Pertama, Qatar lawan Ekuador, tuan rumah. Tuan rumahnya betul-betul dihajar habis-habisan sama Ekuador. Bahkan di menit-menit awal sempat cetak gol Ekuador, tapi di offside. Jadi ada berapa yang anggap itu dibayar. Masalah offside itu tipis emang. Ener Valencia, tapi kemudian Ener Valencia tetap bisa cetak gol. Dua lagi lewat, satu lewat penalti dan satu lagi lewat heading kalau nggak salah. Jadi 2-0 di babak kedua. Karena sudah unggul 2-0, Ekuador menurunkan tempo dan Qatar nggak bisa berbuat banyak, cuma umpan-umpan nggak jelas, jadi membosankan. Jadi ya 2-0 layak. Dan dia ini bermain di tuan rumah, sebagai tuan rumah sendiri cukup memalukan bagi Qatar. Kemudian kedua, Inggris lawan Iran. Inggris menang dengan mudah 6-2. Jadi ya ini sangat layak. Dan Iran sama sekali tidak melawan betul-betul ya. Ini dari selain Qatar, Iran ini juga mempermalukan wakil Asia lah, sama sekali nggak melawan. Tapi mereka mampu cetak 2 gol. Satunya ya karena backnya si Maguire blunder, dia gagal menjaga si Mehdi Taremi ini. Dan juga di menit akhir ada penalti, ya 6-2 hasilnya, ya nggak membantu sih, soalnya betul-betul hancur si Iran ini. Kemudian satunya lagi itu kalau nggak salah USA Wales yang di grup B, grup A aja ya, grup A dulu. Jadi belum selesai grup A. Senegal lawan Belanda. Setelah itu Belanda menang 2-0 memang, tapi Senegal itu sangat melawan. Jadi mereka nggak main bertahan, mereka menyerang, berkali-kali menyerang. Yang menyelamatkan Belanda itu kipernya. Dan jadi si Noppert yang baru debut di Piala Dunia kalau nggak salah ini berkali-kali menyelamatkan Belanda. Dan juga selain itu yang membedakan dua tim ini adalah efektivitas. Belanda boleh lebih dikit peluang, tapi mereka mampu mencetak gol lewat si Cody Gakpo sama satu lagi David Klaassen nggak salah. Jadi 2-0 ya sebenarnya lebih layak seri, tapi ya Belanda selamat gitu, bisa memenangkan pertandingan ini gitu. Kemudian di grup B, kembali lagi grup B, Amerika lawan Wales satu sama. Di dua sisi yang berbeda. Amerika di babak pertama unggul secara sisi permainan, walaupun mereka cuma punya satu shot on target, dan itu bisa jadi gol lewat anaknya George Weah, yaitu Timothy Weah. Di babak kedua gantian, Wales lebih dominasi, USA lebih bertahan. Akhirnya Wales cetak gol lewat penalti Gareth Bale, satu sama ya layak. Kemudian di grup C, jadi ini saya bahasnya itu yang mulai duluan ya, jadi nggak mesti dari grup. Jadi kayak A dulu, habis B, habis selang-seling A B bisa, jadi tergantung waktunya. Nah, grup C, Argentina lawan Saudi Arabia 1-2. Nah, ini pertandingan paling mengejutkan di game week 1. Kalian 1-2 pada unggul dulu lewat penalti Lionel Messi. Kemudian 2 gol offside di babak pertama Lautaro Martinez, padahal offside tipis. Jadi kayak Arab ini nerapin high defensive line, jadi makanya pemain Argentina gampang terjebak offside. Mereka kayak masternya jebakan offside gitu, Saudi Arabia. Dan itu mempengaruhi mereka di babak kedua. Saudi Arabia secara mengejutkan mencetak 2 gol. Aku lupa nama pemainnya siapa, cetak 2 gol. Emi Martinez dari 2 gol itu, dari 2 tembakan 2 gol. Jadi betul-betul emang layak gol sih, emang susah. Jadi ya kiper manapun susah maka menangkap itu, tendangan itu. Dan Argentina berusaha, bahkan kalau nggak salah sampai 13 menit perpanjangan waktu pun tidak bisa cetak gol. Jadi ya ini kemenangan bersejarah bagi Saudi Arabia ya. Ini juga akhirnya ada wakil Asia membanggakan
di Piala Dunia gitu. Kemudian di grup dia ada Denmark lawan Tunisia, setelah itu 0-0 habis. Akhirnya Saudi Arabia ekspektasiku tinggi, ternyata membosankan. Tapi bagusnya ya sebenarnya nggak seberapa membosankan juga sih, soalnya banyak peluang, banyak saling serang. Cuma secara permainan ya sama-sama umpan-umpan panjang, dan Tunisia ini betul-betul parah sih. Jadi dari 10 lebih tembakan cuma 1 shot on target, itu pun sama Schmeichel. Denmark lebih bagus, lebih banyak dapat peluang, lebih efektif, cuma ya mereka tidak mampu mencetak gol juga, walaupun mereka punya beberapa shot on target gitu. Jadi 0-0 layak. Kemudian di grup C ada Meksiko lawan Polandia 0-0. Ya ini membosankan juga sih, lebih banyak muter-muter bola juga. Kalau secara statistik Meksiko lebih banyak dapat peluang, tapi ya nggak terlalu berbahaya juga. Yang paling momen di pertandingan ini ya penalti Lewandowski diselamatkan sama Ochoa. Ya ini membuktikan juga bahwa Ochoa itu emang kiper spesialis Piala Dunia. Beberapa musim lalu juga main bagus, mesti di Piala Dunia, tapi nggak tahu di klub tidak kelihatan. Ochoa di timnas bersama Meksiko di Piala Dunia jadi Superman istilahnya bagi Meksiko, penyelamat lah. Dan Robert Lewandowski masih belum bisa cetak gol di Piala Dunia ini di pertandingan selama dia berpartisipasi di Piala Dunia gitu. Kemudian selanjutnya ada Prancis lawan Australia. Prancis menang 4-1. Australia sempat mengejutkan, unggul dulu. Tak pikir pertama, wah ini Australia bisa kasih kejutan. Ternyata enggak. Jadi Prancis habis itu menunjukkan mentalnya dan menunjukkan perbedaan kualitas pemain. Walaupun mainnya sudah seberapa bagus, tapi mereka mampu cetak gol lewat Rabiot, Giroud 2 gol, Mbappe. Ya ini membuktikan bahwa serangannya Prancis itu tajam, kualitas pemainnya itu bagus, kedalaman skuadnya bagus, itu yang dimiliki Australia, dan pas satu layak juga. Karena Australia setelah gol Prancis cetak gol nggak melawan gitu. Kemudian di grup F dulu ya. Grup F ada Maroko lawan Kroasia 0-0. Ini membosankan sih. Walaupun ada shot on target ya, tapi nggak seberapa mengancam sih. Jadi lebih banyak istilahnya mutar-mutar bola di tengah aja. Jadi ini membosankan juga 0-0. Kedua tim ini ya lebih kurang dari 10 peluang semua, jadi ya termasuk membosankan, banyak salah umpan juga. Nah ini grup E, ini yang paling seru di pertandingan game week 1 ya, grup E ini. Pertama Jerman lawan Jepang. Jerman pas unggul 1-0, tak pikir wah Jerman bakal menang mudah lewat penaltinya Ilkay Gundogan 1-0. Tapi kemudian kan Jepang ini di babak pertama sama babak kedua itu beda. Jepang di babak pertama sama sekali nggak melawan, di babak kedua melawan sampai Jermannya keteteran. Jadi Jepang itu jarak antar pemain tekan, mereka berani pressing pemain Jerman, dan akhirnya mereka lewat counter bisa cetak 2 gol. Siapa itu lupa namanya. Satu namanya Ritsu Doan, satunya Takuma Asano. Kurang dari 10 menit, jadi 1 menit 75, 1 menit 83. Setelah itu Jerman panik, Jerman berusaha menyerang terus tapi gagal. Jadi ini juga mengejutkan. Rakyat Jepang semua senang banget. Ini kemenangan bersejarah sih bagi kita juga bangga saya sih bangga sebagai wakil Asia juga. Ada yang membanggakan juga, kayak Saudi, habis itu Jepang. Mainnya bagus dan bisa mengalahkan juara Piala Dunia 2014 Jerman. Luar biasa. Di satunya lagi ada Spanyol lawan Costa Rica setelah itu langsung, dan ya tak pikir Costa Rica itu bisa melawan, apalagi kan mereka punya kipernya Navas, Keylor Navas, mantan kiper Real Madrid, sekarang kipernya PSG. Ternyata dibantai habis-habisan. Ya ini bukan salah Keylor Navas saja sih, dibantai 7-0 loh. Walaupun emang Keylor Navas juga ada salah, tapi ini salah satu tim. Karena ya cuma umpan-umpan panjang nggak jelas, umpannya nggak nyampe, dan mereka kasih ruang ke pemain Spanyol, makanya pemain Spanyol leluasa mengembangkan permainan, bahkan passingnya itu kalau lihat statistik sampai 1000. Jadi betul-betul Spanyol itu menikmati pertandingan ini. Makanya mereka dengan mudah cetak gol. Semua pemain depan cetak gol, padahal pemain depannya nggak seberapa bagus. Jadi ini menunjukkan betapa lemahnya Costa Rica ini. Ya mirip-mirip Qatar lah, tapi ini lebih parah. 7-0 dibantai. Ya ini mungkin skor terbesar di game week pertama ya. Jadi kemudian
Ada lagi grup F, Belgia lawan Kanada. Belgia menang 1-0. Sebenarnya lebih layak seri sih, atau bahkan kalah, soalnya Kanada jauh lebih mendapatkan peluang. Belgia itu kalau nggak salah cuma 7 tembakan, Kanada itu 22. Dan kemudian secara permainan Kanada lebih bagus, berapa kali mereka mendominasi Belgia. Cuma ya yang membedakan di sini efektivitas, dan kipernya si Courtois yang menyelamatkan Belgia juga. Jadi ya ini sebenarnya Kanada nggak layak, tapi ya ini sepak bola, jadi ya pasti ada kejutan-kejutan kayak gini. Kemudian di grup G ada Swiss lawan Kamerun 1-0 lewat golnya Embolo. Kenapa Embolo nggak selebrasi? Jadi Kamerun itu sebenarnya tanah kelahirannya, tapi dia lebih membela Swiss, dan dia cetak gol di tempat lahir, mesti melawan tempat kelahirannya di Kamerun, makanya dia nggak selebrasi. Tapi secara peluang harusnya Kamerun juga ini lebih layak seri sih, cuma Kamerun nggak bisa memanfaatkan peluang dengan baik juga. Yang membedakan juga sini, kalau Swiss punya Bril Embolo, kalau Kamerun punya Eric Choupo-Moting strikernya, itu yang membedakan, makanya Switzerland bisa menang. Kalau di grup H sekarang Uruguay lawan Korea Selatan 0-0. Aku bingung sama Uruguay ya. Uruguay kan punya striker yang top lah, Cavani, Suarez, ya Nunes oke, sekarang main di Liverpool lumayan, cuma masih belum terbukti. Si Pellistri pernah main di MU tapi ternyata mereka dapat 10 peluang, cuma 1 shot on target. Ya parah sih ini tim. Jadi 0-0 ya layak ya, dan membosankan ini. Jadi nggak banyak peluang juga. Dan lucunya, ya lebih lucu ini sih, maksudnya di pertandingan ini komentatornya pas di awal tuh kan pemain Korea itu belakangnya kan nama depannya tuh Kim semua, jadi komentatornya ngomong Kim ngakak sih, aku udah di video pendeknya yang ngakak itu pas komentatornya ngomong ngono. Soalnya namanya sama semua, pemain belakangnya ada Kim semua gitu. Kemudian di grup satu lagi ada Portugal lawan Ghana, menang 3-2 ya, lebih layak seri sih, soalnya Portugal juga nggak main bagus. Tapi ya pertama dapat penalti di Ronaldo, harusnya di penalti itu cek VAR, tapi nggak dicek sama wasitnya, dia dengan penalti, yaitu menjadi kontroversi, dianggap wasitnya fans Ronaldo atau fans Portugal. Ronaldo bercetak gol, kemudian juga siapa lagi ya, Joao Felix sama si Leao, yang 2 pemain muda juga, dibalas 2 sama Ghana. Yang Ghana cetak gol Andre Ayew sama Osman Bukari. Ya ini lebih layak seri, tapi ya Portugal oke lah, nggak apa-apa, masih menang. Tapi ada satu yang mendebarkan sih, jadi hampir lupa, di menit akhir itu kipernya Portugal ini hasil lawak sih. Kan selain 2 gol ya itu harusnya dia bisa tidak bisa menangkap. Dia itu di menit akhir itu dia itu pikir mungkin pertandingan sudah selesai, jadi dia itu santai taruh bola di lapangan. Dia nggak tahu kipernya si Portugal namanya Diogo Costa ini, dia nggak tahu di belakangnya itu ada pemain Ghana, kalau nggak salah Neki Williams atau apa. Jadi dari belakang diambil bolanya itu, habis itu Costanya kaget tuh, dia ambil bolanya. Bola ditaruh di lapangan, diambil sama itu pemain Ghana. Syukurnya si Inaki Williams ini kepleset, jadi dia nggak mampu cetak gol. Kalau mampu cetak gol dihabisi tuh kipernya Portugal, apalagi di menit akhir. Soalnya kalau itu gol itu bisa 3-3 itu. Gitu. Jadi ya masih selamat lah sih itu kiper Portugal, tapi ya harusnya mending Rui Patricio aja yang main kiper senior. Soalnya Piala Dunia itu bukan ajang main-main gitu, atau ajang uji coba. Ini mungkin yang terakhir ya. Jadi Brasil lawan Serbia, berhasil menang 2-0, yang cetak gol Richarlison ini, jadi ya dia kelihatan pasti cetak gol doang, selebihnya dia nggak kelihatan ya. Ini mungkin kayak tipe pure striker ya, jadi di depan aja nunggu supply, begitu ada kesempatan dia tendang dan gol. Emang finishingnya bagus, terutama gol kedua volley keren itu ya volley sih keren. Jadi dia kontrol dulu bolanya, langsung dia volley, gila itu gol keren sih, dengan gunting kalau nggak salah. 2-0 ya layak, dan ya ini backnya Serbia ini betul-betul hancur sih. Jadi ya emang berhasil layak menang,
dengan kualitas pemain, apalagi pemain depannya bagus-bagus semua. Sampai tadi kan sempat diganti semua pemain depannya, di rotasi gitu. Dan Neymar cedera juga, ya itu kehilangan besar bagi Brasil. Jadi Neymar paling banyak dilanggar itu Neymar. Dan Vinicius ya seberapa kelihatan juga. Neymar itu beberapa kali. Jadi pemain Serbia ini kayak maksudnya mungkin diinstruksikan pelatihnya. Ini loh Neymar pemain utama Brasil, tolong itu dia, hadang dia bagaimanapun caranya. Makanya mereka main kasar ke Neymar gitu. Ya itu semua sih 16 pertandingan di game week pertama. Nanti kalau kesempatan aku akan bikin video short dari YouTube dari video ini. Ya itu aja sih di game week pertama. Nanti kita akan tunggu game kedua semua selesai baru nanti akan bikin video. Terima kasih sudah menonton.